Wah, selamat pagi dan salam sketsa. Selamat bergabung ya di kesempatan hari kedua. Ya. Kami harapkan juga para peserta semua dalam keadaan sehat ya, Mbak. Ya, tetap semangat ya, Mbak. Semuanya sehat, tetap semangat, semangat berkarya juga. Oke, baik seperti biasanya Mbak Vita sebelum mulai acara, ada baiknya kita berdoa bersama dulu ya, supaya diberikan kelancaran dalam acara kita sampai dengan selesai hari ini. Oke? Ya. Baik. Silakan dipimpin Mas Tommy. Kita mulai berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Pertama-tama kayaknya kita harus sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk beberapa pihak lagi yang sudah mendukung terlaksananya acara kita ini, Mas Tommy. Beberapanya ada manajemen Goodfellas, Resto and Bar, kemudian Bapak Kolonel Purnawirawan Nur Said, pemilik Rumah Harta Karun, kemudian Ibu Veronica Trihartati, selaku Ketua Pelaksanaan Harian Yayasan PAK. Oke, kemudian juga ada sponsor utama kita, Mbak. Sponsor utama kita, Dexon atau PT Fajar Lestari Sejati. Kemudian ada Pesta Kebun Resto, ada PT Pro Paneraya, kemudian ada PD Utama, selanjutnya ada CV Putra Sejati, lalu Alam Indah Resto, kemudian ada sponsor kita juga Hans and Rekan. Ya. Gitu ya, Mbak. Terima kasih untuk semua pihaknya. Kami ucapkan. Terima kasih sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Ya. Oke. Baik, selanjutnya kita ada sambutan, Mbak Vita. Sambutan dari beliau ini Ketua Panitia acara ini ya. Baik, kita persilahkan Ketua Panitia Komunitas Arsitektur khususnya untuk acara event kali ini, Bapak Bagas Widianto STIAI, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman, Bapak, Ibu, Kakak, dan adik-adik mahasiswa yang kemudian kami sebut Sketers. Salam sejahtera, salam budaya.
Perkenankan saya berdiri di podium ini mewakili dari genap kru kepanitiaan virtual sketsa Semarang Kota Atas 1914. Kami segenap kru kepanitiaan dari lubuk yang paling dalam mengaturkan banyak terima kasih atas kesediaan keikutsertaan para sketsus dalam event virtual kali ini. Terhitung virtual ini diikuti oleh 100 mahasiswa dan 59 dari peserta umum. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor yang mendukung acara kali ini. Semarang 1914 Kota Atas dalam ruang dan rupa virtual. Pada mulanya sebenarnya kami kami punya konsep bahwa kami akan mengadakan suatu event di suatu kawasan yang cukup besar, dan di dalam situ akan kami tempatkan beberapa spot-spot kegiatan pendukung beraktivitas sketsa. Tak lupa juga mungkin pasti ada sketsa on the spot yang lokasinya tetap mengambil di Semarang Kota Atas. Akan tetapi teman-teman sekalian, sketser, karena situasi pandemi ini itu memaksa kami untuk melakukan kegiatan ini dengan sketsa virtual. Semarang Kota Atas yang menjadi tema kali ini, tujuan kami sebenarnya sebagai panitia ingin mengajak para sketser di Kota Semarang ini khususnya mulai melirik daerah Kota Atas. Di Kota Atas ini teman-teman masih banyak objek-objek yang cukup cantik dan indah untuk kita tuangkan dalam sebuah sketsa. Kalau di Kota Lama kita dapati jejak bentuk dan lain-lain menjadi kawasan Kota Lama yang sekarang dulu kita perjuangkan untuk dapat perhatian, sekarang sudah diperhatikan oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi, bahkan pusat dan untuk memperhatikan. Kenapa tidak kita bikin lagi pusat Kota Lama di areal Kota Atas? Semoga dapat kita laksanakan secara pelan-pelan. Akhir kata, sekian, terima kasih. Salam sketsa. Bapak Bagas Widianto, Ketua Panitia Acara, ya, atas sambutannya. Ya, sangat sekali ya. Ya, karena semua ini berkat kerjasama tim. Tentunya panitia. Tergantung dari leadernya juga ini. Ya, pastinya. Oke. Baik, selanjutnya Mbak Vita, kita punya acara lagi. Kita ada pameran untuk sketsa virtual yang kemarin sudah banyak yang masuk. Karyanya banyak masuk. Karena memang kita ada acara pameran hari ini, jadi kita pamerkan semua karya-karya yang sudah masuk. Karya luar biasa ini Mbak, sekali. ada sedikit ini ya, karena keterbatasan juga. Jadi pameran ini yang akan kita tampilkan hanya karya-karya dari mahasiswa. Oh begitu. Itu antara ini ya. Karena kalau yang umum tuh kayaknya udah terkenal semua nih. Jadi sebentar lagi kita tampilkan karya-karya dari para mahasiswa yang sudah masuk ke panitia. Sudah kita terima. Baik. Kita saksikan bersama ya, seperti apa ya.
Wow. Luar biasa ya. Speechless saya. Luar biasa di sana itu. Karyanya para muda-muda berbakat ya ini Mas. Keren abis. Luar biasa. Sampai nggak bisa berkata-kata. Iya. Keren banget, luar biasa. Karya-karyanya, wah, terima kasih sekali nih partisipasinya ya. Partisipasinya luar biasa untuk para mahasiswa ini. Keren banget karyanya semua. Oke. Acara selanjutnya Mas. Kita sudah lihat tadi karya-karya para peserta tingkat mahasiswa ya. Selanjutnya kita ada event. Nah ini nih. Ini kemarin ya. Tunggu nih. Tunggu ya. Event besar hari ini. Kita ada digital workshop. Ya, virtual workshop. Oleh siapa ini Mas? Nah ini pembicaranya ini kalau saya bilang apa ya, senior sosok ya yang multi talent. Iya, satu kata saya menggambarkan multi talenta. Luar biasa. Iya bener, ini bener serius. Jadi nggak main-main nih, ini memang luar biasa speaker kita pada workshop ini ya. Beliau adalah Bapak Tito Satrio. Ya, siapa Pak Tito ini? Bisa mungkin dikenalkan sedikit, Mbak? Iya, saya akan bacakan sedikit partisipan biografinya mengenai Pak Tito Satrio ini. Oke. Beliau lulusan arsitektur pada Savannah College of Art and Design, Savannah, Georgia, USA. Dan beliau juga lulusan dari interior design di National College Ontario, Kanada. Saat ini bekerja sebagai konsultan arsitektur. Juga sebagai seorang pelukis dan sketcher tentunya, seniman. Wah, luar biasa ya. Terus bisa juga, banyak, iya. Beliau juga pengusaha ya Mbak, kalau nggak salah ya. Pengusaha ya. Dia sebagai ownernya di 1915. Art Coffee ya, di Salatiga. Pengusaha juga nih. Pengusaha juga. Bener kan, multi talent kan? Multi talent, pengusaha bisa, ngelukis bisa, jadi dosen bisa, ya semuanya bisa. Luar biasa. Oke, nggak berpanjang lebar nih, kita udah nggak sabar lagi pingin ketemu sama beliau. Selamat datang, selamat bergabung Mas Tito Satrio. Selamat pagi Mas Tito. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mas Tommy, selamat pagi Mbak Yofi. Ini udah muncul nih. Udah muncul sekarang. Baik-baik, sehat Mas Tito? Sehat Mas, alhamdulillah. Semangat ya. Belum tidur ini. Oke deh. Silakan dilanjutkan dengan workshop. Ya, bisa langsung Tito, dimulai ya. Di sini partisipan kita udah nggak sabar nih, ingin dengar nih wejangan-wejangannya nih. Wejangan guru. Oke, silakan Mas Tito. Oke, silakan dimulai Mas Tito. Oke, terima kasih
Perkenalkan saya Tito, tadi sudah disebut yang neko-neko itu ya namanya ini petualangan aja. Saya pagi ini ingin memberikan apa ya, sekedar kita share, bukan memberikan dan share tentang digital sketching. Digital sketching itu apa sih? Digital sketching adalah sketch dengan mempergunakan media elektronik. Salah satunya adalah tablet. Bisa mempergunakan Samsung. Sebenarnya nggak boleh nyebut nama. Samsung bisa mempergunakan tablet Apple yang misalnya iPhone 7 gitu misalkan, atau iPad Pro. Yang titik-titik tadi di Apple itu berarti ada beberapa yang saya hilangin. Jadi nggak menyebutkan apa ya, nggak menyebutkan merek. But oke, terima kasih telah bergabung. Saya akan mencoba. Jadi kalau salah-salah dikit nggak apa-apa ya. Akan kita mulai. Well, saya akan men-share screen saya. Kita akan langsung berpraktek dengan memakai digital sketching. Oke, saya akan share screen-nya. Saya biasa memakai untuk digital sketching, saya biasa memakai Autodesk Sketchbook. This is it, Autodesk Sketchbook. Oke, penggunaan Autodesk Sketchbook ini sangat sederhana. Hampir sesederhana memakai kertas biasa, kertas A3 atau A4, baik itu sebenarnya bisa dipilih memakai rough atau memakai yang biasa, tapi di sini saya akan memakai yang biasa aja. Karena lebih mudah buat saya untuk menjelaskan tentang digital sketching ini. Oke, kita akan memulai dengan new sketch. Biasanya di sini untuk presets-nya saya memakai screen resolution. Jadi selebar dari tablet yang saya pakai. Yes, you got it. Oke, selanjutnya adalah objek. Pada sketching, itu sketching sebenarnya gambar kasar ya. Gambar kasar di mana kita bisa melihat suatu objek, menggambarkannya secara cepat, bukan secara pelan-pelan. Karena biasanya sketching itu kita akan pergunakan ketika kita sedang menjelajah suatu tempat. Tiba-tiba ada satu cityscape yang bagus kira-kira. Dan tentu saja kita nggak bisa berlama-lama di situ ya, maksimal satu jam sampai 1,5 jam. Bagaimana kita bisa menangkap momen tersebut, momen cityscape tersebut dengan cepat? Oke, zamannya sekarang kita sedang ada COVID, jadi mungkin untuk sedang ada virus yang lucu itu, sehingga mau nggak mau kita nggak boleh terlalu berkerumun, mengeluarkan alat-alat gambar secara cepat juga. Maka saya bermain praktis dengan menggunakan tablet. Ini yang akan saya lakukan. Begitu saya melihat objek, begitu saya ingin menggambar, maka saya akan mencari sudut atau angle yang kira-kira menarik. Saya mempunyai contoh yang sekarang ini sedang saya plototin adalah Der Spiegel yang ada di Kota Lama. Bangunan tua yang cukup menarik untuk di-sketch. Terus bangunan tersebut juga mempunyai proporsi yang cukup asik dengan lingkungannya, kemenonjolannya cukup bagus, sehingga pantas untuk dijadikan satu objek sketsa. Saya akan memulai dengan pada bagian sisi kiri ini, yang bergerak ini adalah sisi tools yang akan bisa kita pakai. Yang atas adalah pencil, primary pencil. Yang kedua adalah technical pen. Berikutnya adalah coarse watercolor. Ketiganya adalah wet freight bristles.
ketiganya adalah berikutnya adalah tattoo inker, berikutnya adalah glaze. Nah, ini tools ini yang biasa saya pakai untuk membuat digital sketching. Well, kita akan, karena saya tidak terbiasa mempergunakan pensil sewaktu offline. Jadi saya biasa menggunakan namanya adalah brush liner. Jadi was kecil yang saya pakai untuk membuat sketch. Saya biasanya memakai warna abu-abu kehitaman. Well, saya akan memakai liner. Kita akan dapatkan liner. Tunggu. Iya. Liner saya. Boleh pakai ini ataupun pakai tattoo inker. Bisa pakai tattoo inker ini untuk linernya, atau bisa memakai yang curse watercolor. Saya akan mempergunakan tattoo inker. Ini adalah satu liner yang cukup asik untuk dipakai untuk sketching. Saya akan mencoba membuat Der Spiegel. Ada bidang-bidang yang menarik di Der Spiegel. Titik lenyap seperti biasa. Mungkin sebelah sini. Saya akan mencoba dengan gambar kecil tentang orang-orang yang ada di sebelah sini. Wah, saya agak gugup juga. Oke. Oke. Ini kayaknya ada semacam talang pada posisi ini. Oke, kita sudah dapat gambarannya yang cukup asik. Proporsinya seperti apa nanti kita lihat. Ya, seperti ini. Waktu kita nggak banyak sehingga ya kita akan seperti sketch biasa. Apakah bisa selesai dalam 1 jam sketch saya tersebut? Let's see. Dengan peralatan ini, dengan digital sketching ini, apakah sama nggak sih dengan hasilnya dengan kertas yang biasa kita pakai? Kita akan lihat. Apakah hasilnya sama? Oke, ini ada bagian-bagian yang lucu di sini. Bagian-bagian ini harus tergambarkan. Berikutnya seperti apa? Oke. Berikutnya adalah pada bagian sisi sebelah sini. Ini ada semacam edging. Saya nggak akan menggambarkannya secara detail. Berikutnya adalah pada bidang edging sebelah sini.
saja. Ada cuma jendela kolonial di sebelah sini. Ada semacam akhiran pada jendela ini. Ini adalah akhiran di sini. Ada ya bawah. Oke. Oh, sudah ada jendela-jendela yang cukup tinggi. Ini ada jendela-jendela yang cukup tinggi di sini. Dan bawahnya adalah pintu kaca. Yes. Oke, ini ada hedging yang tadi. Oke, kita sudah mendapatkan beberapa poin di sini. Oh, ada apa lampu di kota lama itu. Well, saya bisa memakai. Kalian bisa memakai penghapus ini. Yang nggak akan kalian dapatkan pada kertas biasa, karena begitu salah ya sudah pakai liner lagi. Oke, liner lagi, terus ada ada tiangnya, bentuknya adalah seperti ini. Terus yes. Saya akan rekam. By the way, gambar ini bisa diperkecil atau diperbesar dengan meregangkan tangan saja. Ya. Berikutnya adalah, ini masih kurang bawah dikit. Yes. Jadi kita punya pada posisi ini, betul. Pada posisi ini ada orang-orang yang di sini. Ada yang sedang foto, ada yang sedang pacaran, whatever di situ. Itu memang harus kita capture. Ya. Yes. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah pada jendela pada sebelah sini. Ada kanopi, sedikit kanopi di situ. Ya.
Sini orang. Banyak orang di sini baru apa? Baru jalan-jalan sore. Ada banyak sekali orang, dia baru menikmati sore di Kota Lama Semarang. Kira-kira sudah mendapatkan gambaran Der Spiegel? Belum. Kita masih harus menulis di sini. Something like this. Ya. Oke. Sudah ada sedikit kelihatan seperti apa? Yes. Ada apa namanya, beberapa keyhole yang ya. Berikutnya adalah circumstances atau lingkungan pada Spiegel. Ada gedung, saya akan mengganti dengan memakai pena. Ada beberapa gedung di sini yang kira-kira di sini. Oke. Karena fokusnya adalah pada Spiegel, maka gedung ini akan saya biarkan saya tidak akan menampilkannya secara detail, karena fokus saya adalah gambar Spiegel itu. Berikutnya adalah bangunan ini. Berikutnya adalah jadi lenyap semuanya. Lenyap sini. Ya. Terus ada plang di sebelah sini ya. Plang ini. Terus beberapa jendela nanti akan kita ini dengan bagus. Well, beberapa bagian kita sudah dapatkan. Kita akan pergunakan tattoo inker lagi. Mungkin warnanya sedikit berubah, agak keabu-abuan aja. Nah, pada posisi ini. Beberapa bidang di sini. Well, kita udah dapatkan lagi ada tanaman di sini yang cukup menutup ini di sini. Sebenarnya tanaman kayak gini memang harus digambar karena ini adalah bagian dari framing sebenarnya. Ya. Oke. Baru beberapa menit kita sudah dapat. Lebih cepat lagi kita akan memulai dengan saya memakai wet bristles. Jadi sebenarnya kayak tinta kayak kuas yang dipakai buat membasahi kertas. Biasanya untuk watercolor adalah wet on wet atau
dry on wet sebenarnya bisa aja. Kita akan sedikit mudahkan lagi, masih dengan opacity-nya. Opacity-nya adalah untuk mengatur supaya garis kita nggak hilang. Makanya kita akan atur opacity-nya. Nah, jadi garisnya masih kelihatan. Garisnya masih kelihatan semuanya. Ada pada sisi ini juga masih ada bangunan-bangunan, masih ada pepohonan yang berikutnya adalah saya memakai tinta lagi hitam pada sisi ini supaya tetap ada pembeda. Kita udah dapat poinnya. Kita udah dapat poinnya tentang Der Spiegel. Kita akan mudahkan lagi pada sisi sebelah sini. Kita bisa memakai bed bristles. Ya. Akan membuat beberapa shading di sini. Sedikit gelap. Nah, ada satu tools yang menarik. Ada satu tools yang menarik pada Autodesk sketchbook ini adalah smudge. Smudge pen ini untuk menggambarkan, untuk membuat bagian belakang yang blur menjadi lebih blur lagi. Seems like this. Wait. Fokus gambar kita adalah pada Der Spiegel. Jadi tidak ada yang lain adalah sebagai pembanding dari bangunan, sebagai salah satu landscape dari bangunan. Oke, saya akan mencoba memakai warna untuk menggambarkan supaya kelihatan kuno. Saya suka memakai warna-warna kecoklatan. Ini mungkin. Oke. Saya akan memakai ini untuk membuat dengan memakai apa ini namanya? Color builder. Ya. Kita akan sedikit kasih tua pada sisi yang sebelah sini. Kita akan membuatnya lebih cepat pada sisi bagian kiri. Oke, apakah perlu pergunakan warna yang lain? Ya, saya akan menggunakan warna yang lain pada sedikit orange mungkin supaya lebih hangat suasananya. Well, hanya segini aja warnaannya. Saya akan memulai dengan menggunakan hitam kecoklatan pada sisi ini, dan mempergunakan masih di
size-nya yang saya perkecil. Iya, size-nya saya perkecil. Well, almost done, almost hampir selesai, almost done untuk kita mendapatkan gambar ini, sketsa cepat ini dengan digital sketching dengan memakai tablet. Saya akan balik lagi untuk membuat gambar dindingnya mungkin lebih gentengnya lebih detail. Size-nya sangat kecil. Oke. Saya akan memakai ini juga. Saya perbesar sedikit. Apakah kita itu sebenarnya bebas mengarsir apa enggak sih? Bebas aja sih sebenarnya kalau menurut saya. Buat saya sketching itu adalah hal yang menyenangkan. Jadi kalian bisa mempergunakan seperti ini untuk memperkuat pola shadingnya, ataupun hanya dengan misalnya mempergunakan Bristol tadi. Where's my Bristol? Yap, atau mempergunakan ini. Yap. Yes, ini pasti ada penambah ini ya, ada shadingnya yang cukup. Ini adalah bidangnya ini. Kira-kira ini bangunannya seperti ini. Terus berikutnya saya masih tetap memakai memakai ada yang kurang ternyata beberapa bagian yang kurang. Ini ada orang di sini sedang pelukan sebenarnya, tapi supaya nggak begitu, saya gambar gini aja deh. Oke.
Kita hampir selesai. Oke, kita sudah mendapatkan gambar tentang Der Spiegel. Der Spiegel. Masih ada sedikit di sini, ternyata ada pohon-pohonnya. Itu saya makan memakai saya akan pakai smudge. Saatnya untuk menandatangani gambar. Kira-kira seperti itu. Jadi penggunaan tablet ini, penggunaan tablet ini sangat mudah untuk membuat fast sketch atau quick sketch. Saya rasa yang bisa saya gambarkan seperti itu. Hanya mungkin dalam waktu berapa menit ya? 30 menit barangkali kita sudah bisa membuat sketsa yang cukup bisa menggambarkan suasana pada saat itu. Waktu saya kembalikan ke host, ke Mas Tommy dan Mbak Yovita. Thank you. Wow, luar biasa ya Mas. Keren banget. Kayaknya kayak ini ya Mbak ya, kayak sambil merem gitu mungkin ya. Iya. Tahu jadi gitu ya. Jadi. Cuman goresan jadi. Kalau saya mungkin itu butuh waktu berapa jam ya. Luar biasa ya. Sambil nyantai-nyantai, sambil duduk, sambil ngopi mungkin Mas itu di sana ya. Tahu-tahu udah jadi gitu. Keren banget Mas. Luar biasa. Cepet-cepetan karena walaupun gimana yang namanya sketsa itu kan bukan pekerjaan painting on the spot atau painting on field gitu kan. Dia harus cepat menangkap maksud secara cepat. Kalau saya sih seperti itu. Betul. Masalah berikutnya dia bisa lebih bagus atau tidak itu urusan belakang gitu. Paling nggak ada momen yang ketangkap dan proporsinya masuk, kalau menurut saya begitu Mas. Ya. Betul. Kemarin juga sebelum lomba juga salah satu juri juga Mas Rio memberikan sedikit gambaran bahwa katanya sketching sama painting tuh beda gitu ya Mas ya? Betul, sangat berbeda. Gimana itu sebenarnya, lebih ke apa perbedaannya Mas? Antara sketching, painting itu tadi? Mungkin bisa dijelaskan sama Mas itu ya, perbedaannya antara sketching, painting itu seperti apa? Oke. Painting adalah langkah lanjut dari sketching sih sebenarnya. Sketching itu lebih merupakan gambar yang belum jadi, gambar yang masih mempunyai garis-garis bantu. Karena memang kebetulan saya tidak suka memakai garis bantu, jadi biasanya saya membuat satu komposisi dulu.
Dan berikutnya begitu garis bantu selesai baru kita akan memulai dengan membuat tone, shading dan lain-lain, sehingga memang ada beberapa genre, ada beberapa isme pada painting. Ada yang memakai, ada yang lebih ke ekspresionis barangkali kayak gitu. Itu adalah masalah stilasi, Sir. Stilasi adalah membuat suatu bidang tersebut mempunyai style. Jadi ada beberapa garis-garis gurat-gurat yang mungkin berwarna-warni atau seperti apa. Itu lebih ke painting. Finishingnya juga mungkin lama karena mempergunakan rasa yang cukup, harus bisa melihat itu secara dalam, soul-nya harus keluar. Kira-kira seperti itu, Mas, menurut saya. Oke. Tapi untuk media pembuatnya apakah beda juga, Mas, antara membuat sketching dengan painting itu media apa? Media ininya ya, beda juga. Kalau painting biasanya bisa aja mempergunakan media kertas karena ininya pakai watercolor. Bisa juga menggunakan kanvas dengan watercolor. Bisa juga dengan menggunakan kanvas dengan akrilik. Bisa juga dengan oil color. Many things yang bisa dipakai untuk membuat painting sebenarnya. Gitu ya. Cuman masalahnya adalah prosesnya cukup panjang. Tidak bisa dalam waktu setengah jam selesai, itu hal yang mustahil untuk painting. Paling tidak 4-5 jam itu pada bidang yang kecil. 3 atau 4 jam pada bidang yang kecil seperti itu. Apalagi kalau saya di bidang yang besar, saya pernah membuat painting itu sekitar 2 tahun. Wow. Itu baru selesai 2 tahun. Itu karena males sih. Wah, nggak sabar kalau saya tuh. Tapi banyak loh karyanya Mas. Ya, mungkin kalau tertarik bisa ke tempat Betul beliau. Sekali. Untuk boleh ya, Mas ya? Boleh lihat ya. Boleh. Ada yang penasaran pengen lihat kayak apa nih karya-karyanya Mas Tito nih gitu. Boleh banget. Saya akan memperlihatkan beberapa sambil jalan ya. Sambil jalan akan saya perlihatkan beberapa karya saya. Well, ini adalah tempat studio saya. Yang di dinding itu saya bikin mural. Ini mural. Mural. Ada lagi di belakang. Ini adalah painting saya yang impresionis, sebenarnya lebih ke impresionis. Ini adalah impresionis. Wah. Jadi emang impresionis hanya memperlihatkan bagian-bagian yang mempunyai pencahayaan kuat. Ya. Seperti ini. Susah banget untuk bikin fokus. Well, ini yang 2 tahun nggak selesai. 2 tahun duitnya udah habis. Wah. Udah dibayar, duitnya udah habis, nggak selesai. Itulah kira-kira seperti itu. Jadi memang ada perbedaan yang signifikan antara painting dan sketching. Kalau di arsitektur, saya rasa sketching itu memang adalah bagian menangkap momen dengan penggambaran teknik. Saya rasa begitu, Mas Tommy. Ya, memang
penting sekali, khususnya di bidang arsitektur ya, teman-teman di arsitektur. Sketching ini jadi media yang sangat penting memang, Mbak Vita. Iya. Kadang mereka kan ngadepin klien nih. Klien tuh kadang kan kalau hanya argumen, bicara gitu ya, kan nggak punya gambaran nih. Nah, satu-satunya yang bisa memberikan gambaran secara cepat melalui sketching. Ambil si arsitek, bisa ambil jadi kertas, media penyampaian juga. Iya, ya, langsung ya? Jadi secara visual si klien langsung punya gambaran. Oh, gini, atau gini, oh gini gitu ya. Kira-kira seperti itu ya, Mas. Gitu ya. Betul Mas. Betul Mas Tommy. Sebagai media visual supaya cepat sekali klien atau orang yang mau kita beri paparan gitu. Sorry, waktunya 1 jam, tapi saya mungkin kecepatan tadi ya. Nggak apa-apa Mas. Seneng malah bisa. Rumahnya Mas. Mungkin ada yang mau tanya jawab juga ya Mas ya? Ya, kami persilahkan juga para partisipan di sini. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan. Mumpung ada narasumber kita, Mas Tito Satrio di sini. Mungkin bisa langsung ya. Apa yang mungkin yang tadi masih ada kebingungan atau memang ada sesuatu apa yang mau ditanyakan mengenai teknik-tekniknya seperti apa? Silakan bisa ditanyakan. Mau tanya apa? Silakan yang mau tanya. Mau tanya nomor WA mungkin atau apa? Boleh. Oke, kami persilakan para peserta. Silakan. Kita tunggu, mungkin masih yang mau tanya lagi ya. Apa? Belum ada ya? Belum ada kayaknya Mas Tommy. Berarti udah ngerti semua tentang digital sketching deh saya rasa. Next mungkin kita akan adakan lomba untuk digital sketching gimana? Seru nggak kira-kira? Wah, seru banget. Seru sekali ya. Zamannya emang harus begitu ya. Pasti seru. Ya, jadi Mas Tito Satrio ini salah satu juri juga, juri di lomba ini. Jadi kemarin ya. Kita berdua juga sudah menyaksikan ya, Mbak, malam seperti apa ketatnya penjurian dari lomba ini. Wah, betul-betul para juri bekerja keras ini ya. Bingung sampai milihnya nih yang mana nih juaranya nih. Oh ya Mas Tommy, satu lagi Mas Tommy. Ya. Salah satu keuntungan digital sketching adalah dia bisa direkam keseluruhan dari pekerjaan sketching tersebut. Saya akan coba kasih lihat ya. Saya akan perlihatkan hasil rekaman tadi seperti apa ya. Kira-kira seperti apa, masih ada waktu Mas? Oke, masih ada. Masih ada. Okay. Jadi prosesnya ya Mas, proses pembuatannya ya. Iya, tadi terekam semuanya. Oke, aku akan coba share screen lagi. Aku akan coba share screen terus memperlihatkan ya, this is it. Ini dia. Prosesnya. Ini adalah satu keuntungan. Kita tahu prosesnya dari awal. Dari awal sampai jadi tadi ya. Ya, terrekord semuanya nih. Dari setiap goresannya, dari setiap. Wah, keren. Semuanya terekam. Kira-kira seperti ini. Jadi mungkin ini akan menjadi media pembelajaran. Oh, kemarin ada kesalahan di sini. Oh, kemarin ada kesalahan di situ. Kita akan membuat semuanya bisa semakin bagus, semakin baik, semakin ini ya Mas ya, semakin sempurna dalam membuat sketsa. Saya rasa seperti itu.
Prosesnya step by step kelihatan banget. Oke, sambil melihat prosesnya, sepertinya ada pertanyaan ya, Mas Tito? Ya, boleh. Well, selesai dah. Pertanyaannya apa? Aku bisa jawab. Ya, sebentar, ini dari peserta webinar ya? Ya, dari peserta kelihatannya ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya. Oke. Bentar, saya akan stop share screen. Saya balik ke sini. Yes, got it. Apa yang bisa saya bantu? Oke. Yang masuk yang mana dulu? Yang mana dulu? Saya dari Bangkalan Madura, sudah kedengaran? Oh, kedengaran Mas, kedengaran. Sudah ya? Oh iya. Iya Pak, saya Ferry Arusan Pratama dari Bangkalan Madura. Kebetulan saya mahasiswa UTM, program studi PhD. Dan saya juga... Ya, Mas Ferry, mungkin bisa videonya bisa ditampilkan? Oh baik. Oke. Terlihat sekarang. Halo Mas Ferry, silakan. Ya, silakan Mas Ferry bertanya. Iya Pak, saya mau tanya, untuk perbedaan antara sketch dan drawing itu seperti apa? Apakah secara visual ada batasan? Misal, ketika dikatakan sketch itu secara visual itu adanya isme, misal ekspresionisme atau yang lain, apakah ada batasan ketika gambar itu dikatakan sketch atau drawing? Sedangkan drawing sendiri kan ada banyak macamnya. Apakah ada batasan tersebut gambar itu dikatakan sketch atau drawing? Karena saya sendiri drawing seperti itu saja Pak. Oke. Kalau buat saya perbedaannya apa sih antara sketching dan drawing? Biasanya kalau kita akan batasi dulu antara free sketch, misalnya bukan dari arsitek dan dari arsitek misalnya ya, satu-satu dulu. Kalau drawing dari arsitek, biasanya ada mata kuliahnya itu nggak salah itu gambar arsitektur ya. Apakah itu bisa disebut drawing? Ya. Karena ada teknik-teknik yang harus misalnya harus memakai pensil seperti ini karena masih dalam proses belajar. Itu menurut saya adalah langkah awal untuk sampai ke proses fast atau quick sketching. Jadi drawing itu banyak sekali ada constraint yang harus aturan-aturan atau rules yang harus diikuti. Sementara sketching itu sudah kayak misalnya kita free dengan sudah terbiasa dengan aturan-aturan tersebut, sudah terbiasa mempergunakan katakanlah perspektif satu titik lenyap atau dua titik lenyap. Sudah terbiasa melihat itu secara utuh, bahwa ada satu frame besar di depan kita yang bisa kita lakukan tanpa harus biasanya otomatis titik lenyap kita sudah tergambar di situ. Lebih pada experience antara yang satu basic, yang satu sketching adalah sudah mempunyai pengalaman bagus pada drawing sehingga meningkat pada sketching. Of course akan sangat berbeda. Itu menurut saya loh Mas. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan kalau ada kekurangan. Itu yang saya tahu seperti itu. Drawing merupakan dasar-dasar dari apapun itu, entah itu lukisan, entah endingnya berupa lukisan, entah endingnya hanya berupa sketsa, entah endingnya berupa apapun. First from drawing. Sifatnya di makro gitu ya, lebih besar ya. Iya, betul. Saya begitu. Lebih besar, lebih luas, skupnya lebih kompleks juga gitu ya kalau drawingnya. Iya. Kira-kira menurut saya seperti itu. Kalau penjelasan saya masih kurang, barangkali ada teman-teman, ada teman yang bisa menambahkan yang lebih expert di sini daripada saya mungkin. Oke. Saya mau tanya. Pak Prof. Tapi ininya nggak bisa. Itunya di unmute panitia. Ini saya nggak bisa ngomong. Sudah bisa. Kedengaran kok Pak? Kedengaran kok Pak Yogo?
Oh, sudah kedengaran. Iya, kedengaran. Oh ya, sekarang iya. Tadi nggak bisa. Gini Pak Satrio, saya meskipun sudah 68 tahun ini, saya sangat pengen, saya kan cita-cita mau buat komik. Komik itu kan gambarnya ratusan. Itu kalau pakai kertas, itu agak repot buat nanti ngeprintnya. Tadi saya punya tablet memang, istri saya juga punya Apple, tapi sudah kuno. Sudah kira-kira 10 tahun. Mestinya kan sudah harus beli yang baru ya Pak ya? Iya Pak, kayaknya. Nah, selain itu, programnya itu tadi namanya kalau saya dengar sketchbook, AutoCAD atau gimana tadi? Autodesk Sketchbook, Prof. Autodesk. Autodesk Sketchbook. Nah, itu bisa download apa tidak? Langsung bisa, itu free. Oh, free. Tapi mestinya kalau sudah punya, nanti diminta ada sesuatu yang harus bayar ya? Nih. Oh, enggak. Not necessarily pay anything. iPad berapa itu ya? Saya pakai iPad Pro dong. iPad Pro, Apple ya? Iya. Ya udah, terima kasih. Saya cuma itu saja. Lain-lainnya saya sangat terima kasih. Tadi penjelasannya sangat menarik. Karena saya juga ingin menggunakan tablet. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bapak Gaigo Hardiman. Terima kasih banyak. Sehat selalu ya, Pak. Ya, terima kasih. Ini pakai ini loh. Nah. Arsitektur. Sketsa. Yes. Ya dong. Saya salut itu kegiatannya, arsitektur luar biasa, profesional. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Saya selalu ikut kegiatannya kalau saya diundang ya. Kalau Prof, aku pasti diundang terus lah Mas Tommy ya. Ya cukup, terima kasih. Oke. Ada lagi ya Mas Tommy ini tanyanya? Barangkali ada lagi dari partisipan. Ya? Mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin. Tanya ada masukan bisa juga mungkin. Ya. Barangkali masih ada. Tidak ya? Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Nama saya Nur Syifa dari Depok. Saya ingin bertanya mengenai pewarnaan pewarnaan pada sketsa agar tidak terlalu dominan warnanya dan malah menghancurkan gambarnya itu bagaimana ya, Pak? Oke. Kalau boleh saya jawab Mas Tommy, langsung Mas Tommy. Silakan Mas. Buat saya yang penting adalah bentuk dulu. Begitu bentuk sudah proporsional, sudah bagus. Yang kedua adalah pewarnaan pada bidang shading sebenarnya menurut saya, lebih ke shading atau shading atau bayangan. Begitu bayangan sudah terbentuk, maka bidang tersebut tidak akan flat. Sudah ada dimensi-dimensi yang terbentuk di situ. As a example untuk contoh sketsa yang paling keren yang saya tahu adalah punyanya Pak Agung Dwianto. Agung Dwianto membuat sangat detail, shadingnya sangat akurat. Itu yang sebenarnya bisa dijadikan. Kalian bisa lihat IG-nya Agung Dwianto. Menarik sekali. Terus yang kedua, apakah pewarnaan perlu? Ya, sebenarnya sangat perlu. Karena itu berkaitan dengan memori pada saat kita membuat sketsa. Jadi misalnya warnanya dindingnya hanya putih gitu atau sekedar atau lebih ke krem katakanlah. Bikin aja seperti krem, tapi nggak usah terlalu diwarnain sampai detail sekali sampai satu-satu, nggak usah. Kalau menurut saya cukup dengan mempergunakan kuas yang besar, dengan wetting yang cukup, dengan mengairi water, dengan membuat air yang cukup. Goreskan saja, itu akan sudah membuat bidang tersebut menjadi lebih catchy dibandingkan dengan hanya warna putih. Bolehkah saya mempergunakan warna yang lain kalau misalnya pada sketsa tersebut katakanlah dindingnya itu warnanya biru, saya mempergunakan warna yang lain, itu nggak jadi sketsa lagi dong. Jadinya nanti painting karena sudah berkaitan dengan rasa yang kamu inginkan. Itu hal yang berbeda. Jadi sebaiknya mempergunakan warna yang tidak terlalu detail.
apa yang seperti apa yang kita lihat di depan, tidak mengada-ada, itu namanya sketching kalau menurut saya. Ketika sudah mengada-ada, ya hal yang lain. Perkecualiannya adalah ketika kita memang mempergunakan media misalnya kuasnya kita itu atau kita nggak pakai pensil, tapi memakai kuas, memakai liner dengan warna yang sama. Misalnya saya memakai warna ungu pada liner saya, maka saya membuat shadingnya juga warna ungu. It's okay, nggak masalah. Tapi begitu kamu kasih warna biru, kuning, bla 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 itu akan membuat ketika salah menempatkan itu akan membuat objek sketsa tersebut menjadi kalah dengan warna-warna yang lebih menonjol. Saya rasa seperti itu, Mbak. Oke. Warnanya santai aja gitu. Santai aja gitu santai ya. Aja. Ya. Warna bisa santai ya? Nggak too much gitu. Nggak too much. Gian ya. Oke. Oke. Begitu penjelasannya dengan kira-kira Mbak cukup? Tadi. Sudah cukup ya? Cukup jelas penjelasan dari Mas Tito Satrio. Tadi, ya. Sudah bisa diterima? Nomor WA saya 081129965772. Sempat nyatet nggak tadi, Pak? Nggak sempat. Nggak apa-apa, ada rekamannya, tenang aja, Pak. Kecepatan. Oke deh, ya. Oke, mungkin masih ada? Tidak kira-kira? Ya? Oke. Cukup? Tidak cukup? Ya. Baik, saya rasa sudah cukup pertanyaannya. Ya. Mungkin untuk Mas Syada nanti bisa langsung kepada beliau langsung ya. Oke, Mas Tito Satrio, kami semua mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya semua, kita jadi banyak dapat pengetahuan baru nih ya. Sini ya. Terima kasih sama-sama Mas Tommy, sama-sama Mbak Yopi. Terima kasih, sehat selalu, sukses selalu. Makin sukses, tetap semangat. Oke, terima kasih Mas Tito. Terima kasih Mas Tito. Oke, kita next ke acaranya selanjutnya ya. Apalagi nih Mas? Sudah kita saksikan tadi workshopnya, sangat menarik sekali ya. Semoga bermanfaat untuk semua peserta partisipan di acara ini ya. Oke, selanjutnya kita ada sedikit momen mengenang ya momen tribut gitu ya, dikatakan tribut sedikit menang karena komunitas arsitektur ini sudah cukup lama ya Mbak ya, sudah 8 tahun namanya. Pasti sudah juga banyak hal yang sudah kita lakukan, banyak silih berganti, banyak kenangan-kenangan memori ya dari para founder, para pendiri. Mungkin saat ini masih ada yang masih berkumpul dengan kami semua. Banyak kegiatan atau aktivitas yang lain ya, sehingga sudah kurang punya waktu buat komunitas. Ada juga, bahkan ada juga beberapa rekan kami yang sudah mendahului kita, termasuk para founder atau orang-orang yang beliau-beliau ini banyak sekali partisipasinya untuk membesarkan nama komunitas arsitektur ya. Dan pada kesempatan kali ini para sketchers, kami ingin memberikan sebuah tribute, kenangan flashback ya, kenangan kembali kepada dua rekan kita rekan saudara kami, kakak kami, senior kami yang sudah mendahului kita semua, yaitu Bapak Marta Adi dan Bapak Adi Wibowo. Beliau berdua salah dua yang membesarkan nama arsitektur dengan segala macam kegiatan. Beliau ini ikut dari awal dari mulai arsitektur ini terbentuk dan sampai dengan selamanya akan selalu dikenang ya, selalu jasa-jasa beliau semua ya. Untuk itu sebelumnya kita sedikit gambaran Bapak Marta Adi juga. Bapak Marta Adi nanti bisa kita saksikan karya-karya beliau juga ya. Juga karya dari Pak Adi Wibowo juga. Dulu juga pernah menjadi seorang pengajar juga, Mbak. Betul. Pengajar seni juga. Betul. Marta Adi ini.
Kemudian Bapak Adi Wibowo juga backgroundnya seorang arsitek. Beliau juga dulu pernah menjadi seorang pengajar juga dan praktisi di dunia konstruksi, konsultan di arsitektur. Baik, untuk itu mari kita coba saksikan tayangan berikut ini. Ya. Rasanya mau nangis kayak lihat itu. Tapi ya. Tiba-tiba saya jadi gimana gitu ya, Mbak. Iya, kita kehilangan sekali rekan-rekan kita. Iya, semoga beliau berdua selalu tenang di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, diampuni segala kesalahan dan selalu menjadi inspirasi buat kita-kita semua yang masih terus berjuang berkarya, Mbak ya. Nah, memang saya ingat sekali mereka berdua ini sosok-sosok yang seperti apa, Mbak, yang sangat concern, sangat peduli, perhatian dengan rekan-rekan yang lain. Jadi, oke. Terima kasih partisipan, itu tadi sekilas tribute untuk mengenang rekan-rekan kami dulu ya yang telah mendahului kita. Baik, Mbak Vita, selanjutnya kita ada acara apa ini? Ini kita ada sedikit liputan lagi, Mas. Liputan apa, Mbak? Liputan tentang penjurian kemarin untuk semua karya-karya dari peserta yang sudah kita terima, yang sudah masuk. Ini kerja kerasnya nih para juri nih. Betul, kita saksi ya, Mbak ya. Kita saksi semalam nih, ya begitu karya-karya peserta masuk, di-download, masuk ke panitia, kita lihat sendiri. Begitu riwehnya ya. Begitu luar biasa para panitia, khususnya tim juri ya. Tim juri, mereka betul-betul pusingnya mereka. Bekerja keras sampai lewat tengah malam ya, Mbak. Sampai lewat tengah malam mereka mengumpulkan, kemudian mengamati hasil-hasil karya para sketchers, kemudian menilai dengan kalau saya sendiri pusing mungkin melihatnya. Ya, betul-betul bekerja keras gitu untuk menilai, dan memang sulit, Mbak, untuk menilai itu memang. Ya karena bagus semua memang semua berkarakter gitu. Karena kalau sketch ini kan nggak hanya dilihat, ini mewah, ini bagus, tapi dia punya karakter yang kuat gitu, seperti itu. Jadi begitu ketat gitu persaingannya ya. Nah, selama penjurian ini kita abadikan, kita mau lihat dulu momennya itu seperti apa sih? Pada saat penjurian ya, mari kita saksikan. Kita saksikan. Itu dia tadi. Kita lihat tadi ya bahwa benar-benar ya, Mbak ya, kayak apa. Benar-benar. Sampai jadi karya itu bukan hanya sekedar ya? Dilihat aja, tapi melalui proses seleksi. Seleksinya ada penyisihannya gitu. Iya. Penyisihan, sekian, diseleksi bagian awal, kemudian diseleksi lagi, semakin mengerucut lagi. Mengerucut lagi. Sampai akhirnya
ditampilkan satu persatu dalam layar besar dan itu dianalisa secara serius. Dianalisa detail sekali oleh seluruh, bahkan seluruh panitia juga bisa menyaksikan 3 dewan juri yang mereka yang betul-betul menganalisa, mengupas setiap detail dari gambar sketch itu ya. Jadi memang semua keputusan ada di beliau bertiga, Bapak Tito Satrio, kemudian Leonardo dan Bapak Markus Sugiarto. Ya, jadi betul-betul semua diamati satu persatu secara detail dan dikupas, diulas. Dan sudah ditetapkan ya Mas ya untuk pemenangnya. Sudah ditetapkan, alhamdulillah puji Tuhan. Akhirnya ditetapkan juga untuk 2 kategori pemenang-pemenangnya gitu ya. Ini pasti yang paling ditunggu-tunggu ini. Saya juga nunggu ini. Gitu ya. Oke. Penasaran ini ya, yang mana nih juaranya nih. Para sketcher juga pasti udah gak sabar ini. Gitu. Oke. Baik, mungkin kita sudah selanjutnya hampir sampai di penghujung nih Mbak ya. Puncak acara yang sudah dinantikan seluruh partisipan, seluruh panitia juga ya, bahwa mengumumkan siapa sih? Sekarang besok aja Mas. Besok aja ya. Iya, kita pulang. Oke. Baik, sebelum kita mengumumkan, kita akan mengundang perwakilan ya Mbak ya. Perwakilan juri ya. Dari juri. Perwakilan dari juri. Supaya membantu kita juga, supaya resmi nih Mbak pengumumannya, nggak cuma kita aja nih, ada tanggung jawab dari juri ya. Iya. Oke, baik. Tidak dapat diganggu gugat ya Mas? Nggak bisa, nggak bisa. Oke, silakan, kami persilakan. Oke, kami persilakan untuk Mas Leonardo ya. Oke, Mas. Halo. Gimana Mas Leonardo? Kabar baik. Baik ya. Masih semangat ya Mas, walaupun lembur sampai malam. Iya, masih semangat. Sampai jam berapa Mas malam? Kayaknya udah lewat tengah malam ya. Masih wah, banyak sekali dan kami harus berdiskusi dengan cermat. Iya, sampai kelihatannya ada adu argumen juga antar juri, saya lihat nih ya. Beberapa kali kami memang berusaha untuk tapi diri. Ya betul, karena tiap orang pasti kan punya asumsi persepsi masing-masing. Akhirnya mereka mencari solusi yang terbaik gitu. Iya. Keren banget Mas. Oke, kita mau mengumumkan ini Mas. Yang ditunggu-tunggu ini. Ya. Ini juga para partisipan juga dimohon untuk bersabar. Kita akan dari mulai yang mana dulu? Kita ada 2 kategori ya Mas. Kita coba ke kategori yang umum dulu ya. Umum dulu ya. Yang pemenang favorit itu ada 4 ya Mas. 4 orang. Ya, ada 4 karya dari kategori umum. Jadi ini berat bagi kami sebetulnya. Berat ya. Karena untuk kategori umum ini jawara-jawara semua Mas. Beliau ini sketser andal dari beberapa kota yang seringkali berkegiatan. Jadi cukup lama juga bagi kami untuk memilih, karena ya itu tadi masing-masing sudah terbiasa ya, punya karakter kuat ya Mas ya. Sekali dan menarik. Sudut pandang juga berbeda-beda dan itu bisa diambil dengan baik. Objeknya juga macam-macam ya Mas. Diambil ya. Meskipun kita cuma ada 3 objek, tapi sudut pandang yang diambil itu berbeda-beda. Apalagi yang membuat kami senang itu ya ada live sketch-nya itu. Jadi para sketcher itu bisa mengambil sudut pandang sendiri-sendiri, sudut pandang yang terbaik bagi mereka. Jadi yang dihasilkan pun juga kompleks ya, kompleksitasnya tinggi. Dari cuma satu objek itu bisa menghasilkan beberapa sudut pandang yang keren. Luar biasa. Oke. Ini saya juga
Deg-degan juga. Apalagi pesertanya. Iya, apalagi pesertanya. Juri aja deg-degan. Udah gak berkedip mereka ini. Diminta untuk mewakili dua juri yang lain ini juga. Iya, gak apa-apa Mas. Tanggung jawabnya besar ini. Baik, lagi. Kita coba Mas untuk kategori umum atau pemenang favorit. Untuk karya favorit ini tidak ada juara 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi favorit karya favorit ya Mas. Jadi yang memang kami sebutkan itu berdasar urut aja, urut jadi urut pendaftaran. Nomor pendaftaran ya Mas. Oke. Bukan dari bukan peringkat ya. Oke. Baik. Untuk karya favorit pertama itu dengan nomor pendaftaran 10 dari Mas Broto. Mas Broto. Nah, ini bisa kita saksikan bersama. Wow. Luar biasa. Keren banget. Simple tapi sangat berkarakter ya Mas Lebon. Saya lihat karena ini hanya black and white ya. Black and white. Hanya hitam putih aja. Tapi apa nih Mas? Kira-kira yang jadi favoritnya apa nih? Komposisi ya. Ya pasti itu ya. Yang dicari ya. Karakter sketch ya Mas ya. Masing-masing punya karakter kayaknya sederhana, cuma kita nggak bisa untuk bikin. Kadang-kadang susah untuk menjelaskan pakai kata-kata Mas Tommy. Ya inilah karakternya Mas Broto ya ketika membuat sketch ya. Walaupun tanpa warna-warni hitam putih tapi dengan goresannya yang khas gitu ya Mas, kira-kira ya. Pandangnya menarik juga. Ya, komposisinya juga dengan media tepat gitu ya Mas. Ya. Oke, jadi mungkin para juri menganggap ini salah satu karya favorit untuk event ini ya. Baik. Kemudian yang kedua, Mas Lebon. Yang kedua, untuk yang karya kedua favorit. Satu lagi ini dari nomor 20 dari Bapak Aryo Sunario. Bapak Aryo Sunario, bisa kita lihat karyanya seperti apa? Nah, ini beliau ini juga wow, ini lebih berwarna nih Mas Lebon saya lihat. Tapi untuk sketsanya garis-garisnya itu masih kental sekali. Warna di situ hanya memperindah. Oke. Sketsa yang beliau buat. Ya, memang sketch seperti itu ya, sketch itu ya. Beliau ini juga aktif sekali, jadi meskipun ya, saya bisa cukup memahami karakter sketchnya kalau melihat ini ya. Dan warna-warna ini juga semakin membuat apa ya? Kalau saya sih orang awam melihatnya jadi tampil gitu ya Mas ya. Jadi tampil gitu ya. Baik dari itu tadi apa pembayangannya ya, shadingnya gitu ya. Kemudian tekstur pohon, background tanah dan dari gedungnya juga ya. Jadi muncul gitu ya Mas. Ya. Katakan Mas Vito tadi kan untuk warnanya langsung dengan kuas gitu kan, disapu gitu aja kan. Jadi tidak dibuat detail yang ya menjadi sebuah painting, tapi tidak berlebihan ya Mas. Berlebihan. Ya, oke. Saya bisa memahami itu karya favorit kedua dari Bapak Aryo Sunario. Oke, kemudian kita ketiga Mas. Ya. Dari nomor pendaftaran 54. Ya, Bapak Suhartono. Wah, kasih aplaus. Bisa kita lihat. Wow, beliau ini kebetulan ini. Beliau ini ngikutin live sketch-nya, jadi saya juga tahu persis. Iya. Dalam perjalanan juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan. Beliau ini langsung dengan tinta, jadi tinta tidak dengan pensil atau apa, tapi langsung ya dengan tinta. Tusuk itu sate. Pakai tusuk sate, wah luar biasa. Medianya tusuk sate ya. Luar biasa. Tusuk sate masukin ke itu
Satenya ayam apa kambing, Mas? Hal yang tidak lazim, Itu yang tapi belum kita jadi tanya. ya. Belum kita tanya ya, nanti coba ditanya ya. Tapi Mungkin jadi barangkali gambarnya. ada kunci-kuncinya, entah ayam apa kambing. Ini kasih dia. Bisa gini gitu loh. Oke, ini jadi favorit ketiga ya. Ya. Keren sekali ya, Mas. Selanjutnya, Mas, Iya, iya. favorit keempat. Favorit yang terakhir dari nomor 9. Atas namanya? 59. Yitria Ari Wahyudi. Yitria Ari Wahyudi. Ya. Nah, Wow. ini Wow, ini juga berkarakter ini. Ya, karakter ini juga. sekuen-sekuen yang dijadiin satu gitu. Jadi Oh. Oke. tampak nyatu banget meskipun itu ada 3 sekuen di situ. Bergabung ya, jadi satu, jadi semacam sebuah presentasi gitu ya. Paparan presentasi seperti apa objek ini gitu ya. Point of view-nya gitu ya, kelihatan ya. Oh iya, ya, menarik sekali nih. Ini kelihatannya arsitek nih, Mas. Oh iya, dari cara ngambilnya juga misalnya itu juga Ya, siapa? Estetikanya itu juga bagus. Itu tadi Oh, 4 keren. karya Keren, favoritnya. keren, ya, selamat karya favorit. kami ucapkan Dari- para pemenang favorit di kategori umum, ada 4 pemenang. Kami ucapkan selamat, luar biasa, karyanya keren banget. Nah, sekarang ini Mas tinggal Oke, oh iya. kita lupa Mbak tadi Lupa itu. umumkan untuk pemenang favorit. Ada hadiahnya loh Mas, ini pun lupa disebutkan. Iya. Ada hadiahnya bagi para pemenang favorit tingkat umum tadi. Ada sedikit tali asih dari panitia untuk pemenang berupa uang tunai sebesar Rp250.000. Oke, Ya. selamat menang. Oke. Baik. Oke, selanjutnya Mas Lebon. Selanjutnya Nah, ini dari Kategori kedua, kategori mahasiswa. mahasiswa. lomba tingkat mahasiswa ya. Tingkat mahasiswa. Ada berapa pemenang nih Mas? Ada 3, kami memilih 3. 3 besar ya. 3 besar. Oke, 3 pemenang. 3 Oke. pemenang. Ini kalau mahasiswa gimana tadi Mas gambarannya tadi malam itu? Karya-karyanya secara garis itu besar juga kami sama-sama pusing ya. juga Berdebat juga. menentukan yang terbaik dari yang terbaik. Jadi, berapa Tapi- kali kami ambil ulang lagi apa yang sudah kami eliminasi, kita satuin lagi. Bergisihan ya, terus Ya. kumpulkan lagi. Jadi akhirnya akan mengerucut jadi 3 yang terbaik. Oke. Yang terbaik. Oke, Yang baik. juara berapa dulu? Juara Ini 3 dulu yang ya. kita tunggu-tunggu Oke. nih para pemenang kategori lomba mahasiswa. Iya. Juara 3 atau 3. peringkat 3 besar. Peringkat 3-nya kepada nomor pendaftaran 86. 86. 86. Namanya Ridwana. Ria Ria Ridwana. Nah, Selamat ya. Keren, luar biasa. Ini cukup membanggakan untuk menurut kita. Wah, calon penerus Generasi ya. muda ini. Mas Degon, calon penerus Sketcher ya. Oke, ini berkarakter sekali ya Mas. Ria Lihat ya. Ridwana. Ini bangunan gedung kapel kuno, Yayasan Komplek PAK ya yang diambil ya. Saya ada pewarnaan juga sedikit ya Mas. Ya, jadi tidak detail juga, yang tampil masih tetap Sketsanya ya. Jadi nggak berlebihan juga ya. Pewarnaannya tetap sketch ya. Oke, keren banget. Selamat untuk pemenang Ria ketiga Ridwana. yang Juara 3 ya. mendapatkan reward juga Mbak. Reward juga. Sebesar Ya, sebesar Rp750.000 untuk juara 3. Juara 3. Oke, selamat. Selanjutnya dua besar. Dua besar. Makin dekat Mas. Juara 2-nya. Untuk Juara juara kedua. keduanya kategori mahasiswa dengan nomor peserta 90 atas nama Rizka Budi Santoso. Mari kita lihat. Wow. Juara
juara 2, selamat Makin keren ini. Selamat Rizka. Saya pikir tadi udah yang paling bagus loh Mas Ebon. Ternyata makin keren lagi ya. Iya. Kalau ini apa nih Mas? Kira-kira gambarannya Mas? Jadi ini punya karakter sendiri. Yang tadi kita lihat itu juga beda cara membuat, cara ambil sudut pandang, cara menarik garis dan segala macam. Ini termasuk salah satu fast sketch atau sketch cepat. Wah, quick sketch ya. Ini quick sketch. Ya, sketch secara cepat gitu ya Mas Lebon, menangkap objek dengan poin-poinnya ya. Dan cara itu ya. Dia mewarnai juga berbeda dengan yang lain. Oh, gitu. Oke. Warnaannya juga menarik sekali nih ya. Jadi objeknya kesannya makin tampil gitu, makin walaupun garis-garisnya simple ya Mas ya. Saya lihat sederhana, simple tapi memang berkarakter quick sketch gitu ya. Sketch secara cepat gitu. Ada rewardnya juga loh Mas. Gimana? Ada rewardnya juga. Oh ada juga. Oh ada juga. Iyalah, juara. Masa gak dapat nanti kiri lah Mbak. Jangan. Berapa nih Mbak rewardnya Mbak? Dia dapat untuk pemenang kedua mendapatkan uang tunai senilai Rp1 juta. Selamat ya. Selamat juara kedua. Oke, kalian sekarang yang ditunggu nih. Apa ini Pak? Juara satunya nih Mas. Oh masih ada juara satu. Saya pikir besok ngumuminnya yang satu. Sekarang juga ya. Sekarang juga. Baik. Yang terakhir dan yang dinanti-nantikan peringkat satu dari kategori lomba tingkat mahasiswa. Silakan. Untuk juara satunya, selamat kepada nomor peserta 28. 28 atas nama Dimas Bimantoro. Selamat. Wow, ini juara satunya nih. Wah, dengan objek rumah harta karun di Jalan Teman. Kita bisa lihat yang diambil sudut depan ya, Mas. Ya. Main entrance bagian depan dari tangga ke atas sini. Bisa dikasih gambaran, Mas Lebon? Kira-kira sketch ini. Kalau kita lihat dari 3, 2, nah ini juga ini punya karakter kuat ya, cukup menarik dia. Komposisinya bagaimana Mas? Juga pas ya dengan medianya ya. Kita banyak warna, tapi di situ kita bisa lihat dengan sosok dari bangunan itu menjadi bangunan kuno yang kita lihat di sekitar kita. Ya, berkarakter banget. Bisa berbicara gitu ya Mas ya, gambarnya ya. Dan saya kalau lihat ini sekilas sih dari sudut pengambilannya itu Mas, angle-nya tuh apa ya, keren gitu loh. Saya lihat tuh kayak saya yang seakan-akan di bawah tangga itu gitu, mau naik ke tangga gitu ya Mas ya, mau naik ke tangga ngelihat gitu, komposisinya tuh pas gitu kira-kira. Dimas Bimantoro, selamat ya juara satunya. Keren banget, luar biasa. Selamat untuk pemenang ya. Juara satu dan rewardnya juga. Ada, jangan ketinggalan lagi. Kasih juga. Bersyarat lebih kecil. Mending kita bagi 3 aja. Untuk pemenang pertama kita akan ada reward adanya uang tunai sebesar Rp1.250.000. Para pemenang. Oke. Dan terima kasih kepada para partisipan. Kami sangat appreciate dan ini membanggakan bagi kami. Semoga apa yang kami lakukan tetap menjadi buat kita semua. Itu dari kami. Terima kasih banyak Mas Ebon selaku perwakilan juri. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak. Thank you. Ya, selamat. Baik, ingin persilahkan Mas Ebon untuk kembali ya. Oke. Oke.
setelah semua pengumumannya semua lega, Mbak, tadi sudah lega, sudah terjawab semua ya. Sudah dari awal sampai akhir dan sudah diumumkan pemenang-pemenangnya siapa aja. Ya, para partisipan juga sudah nggak penasaran lagi. Betul. Sudah. Tapi sekali lagi selamat untuk para pemenangnya. Ya, jangan lupa untuk terus berkarya, jangan berhenti berkarya, untuk selalu semangat berkarya. Itu. Baik Mbak Vita, katanya kita sudah sampai di penghujung acara. Setelah 2 hari kita berjibaku dengan acara ini ya. Mungkin masih banyak juga kekurangan-kekurangan dalam acara ini. Kami juga mewakili seluruh panitia mengucapkan maaf yang besar-besarnya ya Mbak ya. Pasti ada kekurangan dan semoga kekurangan kami ini bisa menjadi tolak ukur untuk ke depan kita lebih bisa membuat ya tentu event-event yang lebih baik lagi. Gitu ya Mbak ya. Dan kelihatannya kita sudah harus mengakhiri. Tidak lupa juga ini. Sekali lagi kami ucapkan untuk semua pihak yang sudah mendukung terlaksananya acara ini. Terima kasih. Juga ingat selalu untuk dimanapun semua kawan-kawan skater berada untuk menjalankan selalu protokol kesehatan 3M ya Mas ya. 3M apa 3M. Aja Mbak? Menjaga jarak, pakai masker dan selalu mencuci tangan. Cuci tangan, simpel ya. Simpel. Oke. Baik Mbak Vita dan seluruh panitia, partisipan semua, terima kasih telah mengikuti keseluruhan acara dalam rangka merayakan ulang tahun Arsiskatur yang ke-8 ini dengan tajuk Semarang 1914 Virtual Skate Semarang Kota Atas ya. Dan kami harus menutup acara. Kita bertemu lagi tentunya dengan kesempatan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Ya, tentunya dengan keadaan sehat dan terus berkarya ya Mbak ya. Baik, selamat siang dan salam sketsa. Yuk, ini kabeh yuk. Foto dulu yuk. Ayo, sini kabeh. Thank you.